secara global, kandungan Al-Quranul Karim itu terbagi 3. Tentang Allah, tentang hukum-hukum, baik itu hukum fikih, hukum muamalah, hukum adab, bagaimana memperlakukan terhadap sesama, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait kisah-kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa bihi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah yang membukakan hati-hati kita untuk menerima kebenaran dan memudahkan kita untuk menjaga dan beristiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah Masjid Imam Syafi'i yang dimuliakan oleh Allah, kita tiba pada pertemuan kedua dari kajian kitab At-Tauhid dari Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita pada pertemuan yang lalu membacakan 3 hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari di bawah bab yang pertama, yaitu bab seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masih melanjutkan hadis atau 2 hadis yang tersisa dari bab pertama ini. Kita langsung bacakan atau kami langsung bacakan hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari bab pertama. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seseorang yang mendengar seorang lelaki membaca Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas. Qul, katakanlah bahwasanya Allah itu ahad atau esa, maha esa. Yuraddiduha, lelaki ini terus mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ini. Falamma asbaha jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalik. Ketika lelaki yang mendengar ada seseorang yang terus mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ini, ketika di pagi harinya ia bergegas mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan perihal apa yang didengarnya. Ia seakan ingin menanyakan apa hukum atau apa pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait orang yang sering mengulang-ulang Qul huwallahu ahad. Kemudian ia menceritakan apa yang didapatinya pada malam sebelumnya. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Seakan-akan orang yang mengadukan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia meremehkan perkara surat Al-Ikhlas ini. Jadi ketika ia mendengar ada orang yang sering mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, ia penasaran mengenai pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ia membawa apa yang mengganjal dalam hatinya. Di pagi hari ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan. Seakan-akan ia merasa bahwasanya surat Al-Ikhlas ini tidak semestinya untuk diulang-ulang terus. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi
demi Tuhan yang jiwaku atau jiwaku di tangannya, atau demi Tuhan yang di dalam genggamannya berada jiwaku, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Sesungguhnya surat tersebut, surat Al-Ikhlas yang pendek ini, la ta'dilu sulusal Qur'an, ia menempati sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dari Al-Quran. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari sepertiga Al-Quran ini, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya atau dalam menjelaskan makna dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gerangan maksud dari sepertiga Al-Quran? Pendapat yang pertama, atau makna yang pertama, disebutkan bahwasanya kandungan surat Al-Ikhlas ini berisi tentang asma dan sifat Allah, berisi puji-pujian kepada Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di situ terdapat al-isbat, penetapan terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, dan juga di situ terdapat an-nafyu, penafian, peniadaan sifat-sifat kurang dari diri Allah Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran sendiri secara global isinya terkandung 3 hal atau 3 bagian. Bagian yang pertama terkait tentang pengenalan terhadap Allah Ta'ala, baik itu tentang tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyahnya Allah, tauhid uluhiyahnya Allah. Ini bagian pertama di dalam Al-Quranul Karim, atau kandungan pertama di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kandungan yang lain adalah berisi ahkam, hukum-hukum, baik itu hukum-hukum fikih, hukum-hukum ibadah, hukum-hukum bagaimana kita berlaku terhadap sesama manusia. Itu kandungan Al-Quran secara garis besar atau secara global, kandungan yang kedua. Kandungan yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Artinya surat Al-Ikhlas bukan mengandung kisah, bukan mengandung hukum, tetapi mengandung atau mengindikasikan kandungan yang pertama dari isi Al-Quran, yaitu tentang Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ini penjelasan atau makna dari la ta'dilu sulusul Quran. Qul huwallah ini menyamai sepertiga Al-Quran. Ini makna yang pertama. Artinya surat Al-Ikhlas ini mengandung tentang gambaran atau pengenalan tentang Allah Jalla wa'ala. Karena secara global kandungan Al-Quranul Karim itu terbagi 3. Tentang Allah, tentang hukum-hukum, baik itu hukum fikih, hukum muamalah, hukum adab, bagaimana memperlakukan terhadap sesama, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait kisah-kisah. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tentang kisah-kisah, seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah para nabi, dan seterusnya. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang pertama. Makna yang kedua dari surat Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran, maksudnya adalah pahalanya. Membaca satu surat dari surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti membaca sepertiga ayat suci Al-Quran. Berarti berapa juz itu? Kalau di dalam Al-Quran ada 30 juz, berarti membaca surat Al-Fatihah ini kandungan atau pahalanya itu setara dengan membaca 10 juz. Baik, sekarang sebuah pertanyaan dari makna yang kedua ini. Kalau begitu, kalau seandainya ada orang dia bernazar untuk membaca sepertiga Al-Quranul Karim,
apakah dia telah menunaikan nazarnya kalau seandainya dia membaca surat Al-Ikhlas saja, ataukah belum dikatakan menunaikan nazarnya? Belum. Kenapa? Tadi sebutkan ahsantum. Betul. Kalau ada orang bernazar untuk membaca sepertiga Al-Quran, ini terlepas tentang hukum nazar, nanti ada pembahasannya. Tetapi kalau seorang ada bernazar membaca sepertiga Al-Quran, kemudian ia mencukupkan diri dengan membaca surat Al-Ikhlas, maka dikatakan dia belum menunaikan atau menjawab nazarnya. Karena di sini perlu dibedakan dua hal. Para ulama menyebutkan ada namanya al-jaza, itu pahala setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian ada namanya al-ijza, pelaksanaan atau penunaian yang mencapai batas cukup. Artinya yang kedua ini tidak dikatakan ia membaca sepertiga Al-Quran. Harus ia membaca sepertiga Al-Quran sebanyak 10 juz itu. Ini sama semisal dengan pahala syahid yang didapat oleh orang yang meninggal selain di medan perang. Orang yang meninggal di medan perang dikatakan syahid, tetapi ada hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan orang yang meninggal karena sakit perutnya atau terbakar ataupun ditimpa bangunan atau reruntuhan, itu juga dikategorikan sebagai syahid. Tetapi di sini tetap berbeda nilainya atau ijza'nya. Tetap yang meninggal di medan perang itu tetap jauh lebih tinggi daripada yang dihukumi atau disebut sebagai syahid selain peperangan. Baik, itu terkait tentang makna sepertiga dari Al-Quran. Baik, kita sejenak atau berpindah pada hadis yang terakhir dari bab yang pertama ini. Jadi di bab yang pertama, Imam Bukhari menyebutkan sekitar 5 hadis. 3 hadis kita telah baca pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini, bab yang pertama ini telah kita baca bab hadis yang keempat, dan kita akan baca hadis yang kelima atau yang terakhir sebelum berpindah pada bab yang kedua. Baik, kami bacakan. An ibni Abi Hilalin anna abar rijali Muhammad bin Abdurrahmani haddatsahu an ummihi Amrata binti Abdurrahmani wa kanat fi hajri Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyata. Atau kita terjemahkan langsung dari sahabiatnya saja. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang lelaki memimpin sariyah. Sariyah itu pasukan kecil, pasukan yang jumlahnya itu kecil, bukan besar. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Orang yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan kecil ini, ketika di perjalanan, ia tentunya sebagai pemimpin, ia juga memimpin salat berjamaah bersama pasukannya. Kemudian ia membaca dalam salatnya tersebut, setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat dari Al-Quran, ia menutupnya dengan membaca Qul huwallahu ahad. Membaca diakhiri atau ditutup setiap rakaat salatnya ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u, ketika pasukan ini kembali ke kota Madinah, dzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan dan mengadukan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini dari hadis ini dan hadis sebelumnya, ketika para sahabat menemukan sesuatu yang mengganjal, mereka segera bertanya,
Kalau orang tadi yang sebelumnya ia mendapatkan sesuatu yang mengganjal di dirinya, langsung ketika pagi harinya ia datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasus yang kedua atau hadis yang kedua yang kita baca malam hari ini begitu juga. Ketika pasukan tersebut sudah tiba di kota Madinah, mereka langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil sebuah faedah bahwasanya setiap kita memiliki sebuah hal yang mengganjal terkait agama ini, maka jangan dipendam atau jangan memikirkan jawabannya sendiri. Segera cari orang yang berilmu untuk menemukan jawabannya. Baik. Kemudian mereka mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Kemudian Nabi malah balik menyuruh, coba kalian tanya pemimpin kalian atau panglima perang kalian, kenapa ia melakukannya? Kenapa ia melakukan hal tersebut? Jadi membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian di dalam sholatnya dia menutupnya dengan membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai akhir. Fasa'aluhu, kemudian mereka menanyakan hal tersebut kepada kepada pemimpin mereka. Mereka ingin mengetahui alasannya. Faqala li'annaha sifatur rahmani. Karena surat Al-Ikhlas ini terdapat sifat Ar-Rahman, sifat Allah yang Maha Pengasih. Sifat Allah yang Maha Pengasih. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat suka untuk membaca surat tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi mendengar alasan di balik ia membaca surat tersebut, atau setiap rakaat ia menutup bacaan salatnya dengan Al-Ikhlas tersebut, Nabi mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikan pada pemimpin kalian bahwasanya Allah juga mencintainya. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang lain, hadis qudsi, dan ini disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau sekarang ditunjuk sebagai mufti kota Madinah. Baru-baru saja ditunjuk sebagai mufti tempat rujukan meminta fatwa di kota suci Madinah, untuk penduduk kota suci Madinah. Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, beliau ketika membahas sebuah kitab akidah, beliau mengingatkan tentang keagungan atau keistimewaan seorang hamba, apapun statusnya, apapun pekerjaannya, apapun strata sosialnya. Namun kata beliau, ketika Allah mencintai hamba tersebut dan Allah umumkan di kalangan penduduk langit, itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bernilai. Kata beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Allah telah mencintai hambanya, karena hamba tersebut di hadis yang lain, karena ahlu sunnah selalu mengumpulkan hadis antara satu dengan hadis yang lain, bukan dipahami begitu saja. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memanggil pemimpin para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, kata Allah, sesungguhnya aku telah mencintai fulan hambaku ini, maka cintailah ia juga. Fa ahabbahu, maka Jibril pun turut mencintai orang tersebut. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, Jibril pun mengumpulkan para malaikat penduduk langit sana yang tidak melakukan kemaksiatan sedikit pun kepada Allah, artinya makhluk-makhluk yang suci, makhluk-makhluk yang saleh. Jibril mengumpulkan kalangan malaikat kemudian mengatakan bahwasanya Allah telah mencintai hamba ini, maka cintailah kalian juga hamba ini. Kata beliau, merupakan sebuah pencapaian terbesar ketika kita
mendapatkan status sebagai seorang hamba yang dicintai oleh Allah dan Allah umumkan kepada penduduk langit. Kepada penduduk langit. Bisa jadi seorang hamba di dunia ini dia diremehkan. Dia diremehkan oleh manusia, kalau ngomong tidak didengar, kalau dia berpendapat, pendapatnya selalu ditolak, kalau dia mungkin melamar anak gadis, ia sering kali ditolak, dan seterusnya. Akan tetapi ketika ia terpandang di penduduk langit, itu merupakan sebuah pencapaian tertinggi bagi seorang hamba. Karena yang mencintainya adalah Rabbul Alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di hadis yang lain disebutkan bahwasanya hal yang paling Allah sukai dari seorang hamba, dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah wajib. Setelah melaksanakan ibadah wajib, ia menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbah. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan ketika hamba terus menggali atau menggali potensi dirinya dan memaksa dirinya untuk terus melakukan, menambah pundi-pundi ibadahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang di luar ibadah wajib, sampai Allah pun mencintainya. Dan ketika Allah telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka Allah akan menjadi pendengarannya yang mana ia mendengar dengannya. Allah akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Maksudnya di sini adalah dijelaskan oleh para ulama, artinya hamba tadi akan terus dinaungi taufik oleh Allah, akan terbimbing dalam menjalani hidupnya di dunia. Baik, itu terkait tentang hadis yang terakhir ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini pula ditetapkan sifat cinta. Allah itu memiliki sifat mencintai. Allah memiliki sifat mencintai sebagaimana sesuai dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Kita menetapkan sifat tersebut karena Nabi SAW menyampaikannya. Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kasih tahu orang tersebut bahwasanya Allah telah mencintainya. Dan di sini kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat mencintai. Tetapi tentu saja sifat cinta tersebut berbeda dengan kebanyakan sifat cinta makhluk-makhluknya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita berpindah pada bab yang kedua, sejenak kita mengupas tentang kandungan dari surat Al-Ikhlas ini. Kenapa dinamakan sebagai sifat Ar-Rahman, sifatnya Allah? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat dua contoh metode Al-Quran dalam menyematkan pujian kepada Allah dengan metode yang paling tepat, paling pas dan paling mengena dalam hal pujian. Dan para ulama mengambil kesimpulan setelah mereka mempelajari Al-Quranul Karim dan menemukan bahwasanya di dalam sifat atau penyematan sifat kepada Allah itu, Al-Quran menggunakan dua metode yang keduanya ini berjalan selaras atau serasi. Metode yang pertama, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah al-isbatul mufassal. Maksudnya adalah menetapkan sifat-sifat mulia kepada Allah secara terperinci dan mendetail. Sebaliknya, an-nafyul mujmal, meniadakan sifat-sifat kurang dan aib dari Allah secara global. Kalau pujian disebutkan secara detail. Kalau peniadaan sifat yang bersifat kekurangan dari diri Allah itu bersifat mujmal atau secara global. Kami akan berikan contoh untuk memahami metode yang disebutkan oleh para ulama merupakan metode yang tepat dalam memuji Allah Ta'ala melalui sifatnya ini. Baik,
Kita contohkan terkait pujian kepada sesama manusia. Coba antum perhatikan mana kiranya pujian yang betul-betul pas dengan pujian yang kayaknya ini kurang. Baik, contohnya tadi kalau memuji maka puji dengan detail. Jadi ketika kita memuji kepada seseorang kita sebutkan antum itu baik, antum itu dermawan, antum itu mudah membantu orang, dan seterusnya kita sebutkan secara mendetail. Adapun ketika kita memujinya tapi menyebutkan sifat kurang, contohnya antum itu tidak pelit, antum itu tidak mudah emosional, antum itu tidak begini, yang disebutkan itu sifat-sifat kurang tetapi didetailkan. Itu orang yang merasa dipuji itu dia merasa bahwasanya itu seakan-akan sindiran kepadanya. Bisa dipahami? Nah, misalkan ada orang memuji, antum ini tidak kurus, antum ini tidak mudah marah, antum ini tidak pelit, antum ini, tapi yang disebutkan itu sifat-sifat kebalikannya. Bisa dipahami? Itu dia merasa sepertinya ini sedang menyindir. Tapi beda halnya kalau antum sebutkan antum itu baik, antum itu dermawan, yang disebutkan adalah sifat-sifat positif. Maka ketika semakin didetail itu semakin bagus. Tetapi kalau sifat-sifat yang negatif ini semakin didetailkan itu justru malah mengindikasikan atau berkonotasi negatif kalau di kalangan kita. Nah, para ulama melihat di dalam Al-Qur'anul Karim metode yang seperti ini yang digunakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya di dalam surat Al-Hasyr disebutkan huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tapi lihat di sini, di dalam ayat yang lain ketika meniadakan sifat-sifat kurang, Allah menyebutkan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa. Kemudian di ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Begitu juga di dalam surat Al-Ikhlas ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Mencakup dalam segala hal. Artinya tidak dirinci sifat-sifat negatif tersebut. Ini kaidah secara global. Artinya sifat-sifat positif itu disebutkan secara mendetail di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun sifat-sifat negatif itu dinafikan secara global dan itu yang memang lebih tepat. Itu yang lebih tepat. Bisa dipahami, jemaah sekalian. Baik, alhamdulillah. Makanya di sini di dalam surat Al-Ikhlas disebutkan qul, katakanlah. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan perintah kepada Nabi SAW juga berlaku kepada umatnya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan itu untuk Rasul SAW. Baik, qul huwallahu ahad, katakanlah huwallah, dialah Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah juga As-Samad. Segala hajat, segala kebutuhan makhluk ditujukan kepada Allah, diarahkan kepada Allah dari makna As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang disebutkan sepertiga dari Al-Quran dan telah dijelaskan dua makna dari sepertiga Al-Quran itu apa. Baik, bab yang kedua, babu qaulillahi tabaraka wa ta'ala qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Bab kalamullah atau perkataan Allah, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah
berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, ayyamma tad'u, pakai nama Allah atau pakai nama Ar-Rahman, falahul asmaul husna. Pakai menyeru berdoa kepada Allah dengan mengucap ya Allah ataupun mengucap ya Rahman, kata Allah di sini dua-duanya boleh karena lahul asmaul husna, karena Allah memiliki nama-nama yang maha sempurna atau maha indah. Baik, kemudian Imam Bukhari membawakan hadis pertama dari bab kedua ini, dan hadisnya tidak banyak, hanya 2 hadis saja, tetapi cukup panjang. Disebutkan dari Jarir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Allah tidak merahmati siapapun yang tidak merahmati manusia. La yarhamullahu man la yarhamun nasa. Allah tidak memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang tidak mengasihi sesama manusia. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini disebutkan terkait sifat rahmatnya Allah. Terkait sifat rahmatnya Allah. Dan sifat rahmatnya Allah ini, Allah menamakan diri dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Allah juga menegaskan terkait sifatnya. Tidak hanya namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi juga sifatnya. Seperti disebutkan dalam hadis ini, la yarhamullah. Artinya Allah tidak memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang tidak mengasihi sesama. Mengasihi orang tuanya, mengasihi istrinya, mengasihi anaknya, mengasihi orang lain, dan seterusnya. Kemudian dua-duanya, baik itu terkait nama, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan juga sifatnya juga disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau kita biasanya diterjemahkan dengan kata atau dengan terjemahan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebenarnya mengasihi dan menyayangi itu hampir sama. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu para ulama menjelaskan makna atau perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, ada beberapa versi atau beberapa pendapat di kalangan para ulama. Namun yang paling masyhur adalah Ar-Rahman, nama Ar-Rahman yang Allah menamai dirinya dengan nama tersebut, itu rahmat mengindikasikan terkait rahmatnya yang menyeluruh dan meliputi seluruh makhluknya. Artinya rahmatnya itu maha luas, maha luas, mencakup seluruh makhluk. Umat manusia yang mukmin maupun yang tidak mukmin, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, rahmat Allah meliputi itu semua. Adapun Ar-Rahim, makna Ar-Rahim, para ulama menjelaskan terkait atau nama Ar-Rahim ini mengindikasikan terkait rahmat Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang beriman saja. Kepada orang-orang beriman saja. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian, sebenarnya antara dua pendapat ini tidak ada perbedaan yang mencolok, bisa dikomparasikan. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, adalah Ar-Rahman ini terkait rahmat yang diberikan di dunia. Adapun Ar-Rahim itu rahmat yang Allah berikan di akhirat. Dan siapa yang diberikan rahmat di akhirat ini? Yaitu orang-orang beriman. Orang-orang
beriman. Makanya dikatakan antara dua pendapat ini sebenarnya bisa disatukan. Nah, adapun yang ketiga, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang ketiga jemaah sekalian adalah kata atau isim nama dari Rahman ini tidak ada satupun makhluk yang menamai dirinya dengan Rahman. Adapun Rahim, Allah menyebut juga sebagian makhluknya dengan sebutan Rahim. Sebagian disebut dengan memiliki sifat penyayang. Salah satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terkait tentang atau sifat Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, kita baca sebelum tiba waktu azan hadis yang kedua dari bab yang kedua, dan ini adalah hadis yang terakhir karena dari bab kedua ini Imam Bukhari hanya meletakkan 2 hadis saja. Baik, an Usamata ibni Zaidin radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rasulu ihda banatihi yad'uuhu ila ibniha fil maut. Kata Usamah bin Zaid, Usamah ini adalah seorang anak dari sahabat Zaid yang dikatakan Zaid ini orang kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ini punya anak dinamai dengan Usamah, dan Usamah ini juga sama begitu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga disebutkan sebagai kecintaan dan putra dari orang kecintaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kecintaan dari orang kecintaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan atau menceritakan, menuturkan, kunna 'indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami tengah duduk atau tengah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'ahu rasulu ihda banatihi. Tiba-tiba ada orang utusan dari salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu putri Nabi, tidak disebutkan di sini siapa, mengutus pembantunya atau seseorang untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tengah bersama para sahabatnya. Yad'uuhu ila baniha fil maut. Utusan ini disuruh menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa cucunya tengah menghadapi sakaratul maut. Tengah menghadapi sakaratul maut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irji fa akhbirha anna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Tadi disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya Usamah menceritakan atau menuturkan bahwa ketika mereka tengah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang utusan dari salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa putranya atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah menghadapi sakaratul maut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Kembalilah kepada yang memerintahkanmu, kemudian beritahu ia atau beritahu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anna lillahi ma akhadh. Sesungguhnya, lihat di sini. Apa pertama kali kalimat yang disampaikan oleh Nabi atau Nabi menyuruh utusan tadi untuk menyampaikan kepada putrinya? Terkait kekuatan keimanan, kepasrahan diri kepada Allah Ta'ala. Padahal yang dikabarkan ini adalah cucu beliau sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji fa akhbirha, kembalilah dan kabari ia bahwasanya bagi Allah lah apa yang diambilnya. Walahu ma'a'ta, dan Allah juga yang berhak atau berwenang untuk memberi dan mengambil. Artinya anak itu pemberian dari Allah Ta'ala. Allah memberikan anak kepada siapa saja yang dipilihnya atau siapa saja yang diberikannya, dan Allah juga berhak mengambil apa yang diberikannya.
wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Diri kita semua ini ada batas umur kita. Tidak ada yang abadi. Begitu pula barang-barang yang kita miliki ada batas kapan barang tersebut rusak. Baju bisa rusak atau lusuh. Artinya segala sesuatu di alam semesta ini ada batas waktunya. Bahkan gunung-gunung, lautan, dan alam semesta ini yang begitu besar ini, itu ada batas waktunya. Batas waktunya yaitu ketika sangkakala ditiup, yaitu hari kiamat, hancur semua itu. Nah, Nabi SAW mengingatkan pesan ini kepada putrinya sendiri. Kemudian tidak lupa di penggalan terakhir beliau mengatakan, famurha faltasbir wal tahtasib. Kembalilah dan ingatkan ia agar bersabar dan ihtisab, mencari atau meniatkan pahala kepada Allah dengan merelakan kepergian anaknya. Fa'adatir rasula annaha qad aqsamat lanatiyannaha. Kemudian utusan ini kembali kepada putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah menghadapi atau mendapati putranya atau anaknya menghadapi sakaratul maut. Ketika disampaikan hal tersebut, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kembali lagi kepada Rasul, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia telah bertekad bahwasanya Nabi harus datang melihat momen sedih ini. Ia bersikeras agar Nabi tetap datang melihat cucunya menghadapi sakaratul maut. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun segera berdiri dan beranjak. Wa qama ma'ahu Sa'du ibnu Ubadah wa Mu'ad bin Jabal. Kemudian ada dua orang sahabat yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas ke rumah putrinya atau ke rumah salah satu putrinya tersebut, yaitu disebutkan di sini yaitu sahabat Sa'ad ibnu Ubadah dan juga Mu'ad ibnu Jabal atau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Begitu sampai fadufi as-sabiyyu ilaihi. Anak kecil ini diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diserahkan untuk digendong oleh beliau. Wa nafsuhu taqa'qa'u ka'annaha fi shannin. Dan ketika diserahkan kepada Nabi, Nabi melihat kondisi bayi atau balita, tidak disebutkan di sini, sobi itu adalah anak kecil atau balita lah. Sedang taqa'qa'u, kami coba cari artinya karena ini agak sulit, akhirnya kami merujuk ke penjelasan ulama yang mensyarah Sahih Bukhari. Disebutkan bahwasanya maksud dari taqa'qa'u ka'annaha fi shannin itu kondisi tubuhnya itu bergoncang, bergejolak seperti sesuatu ditaruh di dalam kotak kemudian digoncang. Nah, seperti itu maksud dari kata di dalam hadis ini. Kata dari redaksi yang dibawakan atau diceritakan oleh Usamah bin Zaid ini. Artinya bergejolak atau bergoncang hebat tubuh dari anak kecil ini. Fafadat aina, melihat kondisi anak kecil seperti ini menghadapi sakaratul maut, Nabi pun tidak kuasa akhirnya meneteskan air mata. Faqala lahu Sa'ad, kemudian Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Ubadah, salah seorang tokoh Ansor, ia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah," ketika melihat Rasul mengeluarkan air mata, melihat kondisi sakaratul maut yang dihadapi oleh anak kecil ini, ia mengatakan saat ini yang ketika itu menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan, "Ya Rasulullah." Cuman kata "Ya Rasulullah", maksudnya di sini para ulama menjelaskan maksudnya saat ini keheranan, kok Nabi sampai menangis. Artinya
mungkin saat orangnya tegar. Ia keheranan, makanya ia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maksudnya wahai Rasul, ini kenapa sampai meneteskan air mata? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, hadhihi rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah bentuk rahmat yang Allah tanamkan di hati-hati hamba-hambanya. Makanya ini relate dengan, berhubungan dengan hadis sebelumnya di mana Rasulullah mengingatkan Allah tidak akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang yang tidak mengasihi orang lain. Kenapa? Karena Allah telah menanamkan rahmat ini di hati setiap hambanya. Di hati setiap hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah hanya merahmati, memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang juga memiliki hati, memiliki sifat mengasihi kepada entah itu orang-orang terdekatnya maupun kepada orang lain. Baik, ini terkait hadis atau dua hadis dari bab yang pertama, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, ayyamma tad'u, memakai apapun nama Allah atau memakai nama Ar-Rahman, falahul asmaul husna. Lihat di sini judulnya, kira-kira berkaitan dengan dua hadis ini, apa korelasinya atau tujuan dari judul ini dengan diletakkannya dua hadis terkait tentang rahmat ini? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sifat rahmat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman, di dalam nama Ar-Rahman. Makanya Imam Bukhari meletakkan bab firman Allah, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'u al-husna. Baik, mungkin kita akhiri pertemuan kedua malam hari kali ini, kajian kitab At-Tauhid dari Sahih Bukhari. Kita insyaallah ta'ala semoga Allah mudahkan dan berikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan pertemuan yang ketiga dan seterusnya. Insyaallah kita akan mengupas atau membahas bab yang baru, bab yang ketiga, kemudian keempat dan kelima insyaallah ta'ala. Baik, sebelum ditutup ada sebuah pertanyaan di sini yang sampai. Bismillah, izin bertanya, apa kiat-kiat agar tauhid kita semakin kuat tertanam dalam diri kita? Baik, para ulama menjelaskan bahwasanya ada banyak sekali kiat untuk menguatkan tauhid yang sudah mulai tumbuh di dalam diri kita, atau apa kiat kita memupuk tauhid tersebut agar semakin kuat dan besar di dalam diri kita. Baik, yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah dengan ilmu. Dan ilmu di sini untuk semakin menguatkan tauhid kita tentunya al-ilmu billahi ta'ala, ilmu tentang Allah Ta'ala. Perbanyak mengkaji ilmu terkait Allah Ta'ala, terkait tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian terkait tentang kemahabesaran Allah. Itu yang pertama. Kemudian juga mengkaji ilmu terkait syariat Allah. Semakin kita mendalami syariat Allah, semakin kita mengenal syariat Allah, maka akan semakin kita tersadarkan bahwasanya syariat Allah itu begitu bijak dan begitu memudahkan kita sebagai hambanya. Semakin kita mengenal hukum-hukum sholat, kalau kita sedang sakit dan seterusnya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ilmu terkait Rasul SAW dengan mempelajari sejarah beliau, di mana itu akan menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah ternyata memilihkan kepada kita seorang Rasul terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi, yang sifatnya begini, yang ketika beliau disakiti, ketika beliau menghadapi ujian, ketika beliau menghadapi musibah, ketika beliau menghadapi kesulitan, bagaimana kondisi hati beliau yang selalu terpaut kepada
Allah Ta'ala. Bahkan ketika perang pertama terjadi, perang Badar, itu malamnya Rasulullah SAW betul-betul berdoa kepada Allah, minta ditolong dan diberikan bantuan, di mana Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana di situ ditunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu perkara besok ini menang atau kalah, tidak tahu beliau. Makanya malamnya beliau berdoa begitu lama, begitu sungguh-sungguh kepada Allah agar ditolong, dimenangkan dan dibantu. Makanya pada perang Badar Allah turunkan 1000 malaikat yang menyertai kaum muslimin. Baik, itu tadi yang pertama dengan menambah ilmu kita. Kemudian yang kedua jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah dengan memperhatikan bacaan Al-Qur'anul Karim. Memperhatikan bacaan Al-Qur'anul Karim, karena Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ingin memperkuat hubungan kita, tauhid kita kepada Allah Ta'ala, maka jangan pernah meninggalkan bacaan Al-Quran setiap harinya. Tidak mampu kita membaca 1 juz setiap hari, paling tidak setengah halaman atau 1 halaman minimal kita punya bacaan Al-Quran, itu untuk mengecas keimanan kita, mengecas tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Karena Al-Quran itu berisi keberkahan, yang mana lafadz huruf ayat suci Al-Quran itu akan menambah keimanan bagi seorang mukmin, apalagi jika dibarengi dengan tadabbur, dengan memahami kandungan maknanya, itu akan semakin mendongkrak tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Dan masih banyak lagi, namun cukup dengan 2 kiat tadi, semoga bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.